Oke, baik. Jadi kita akan sekarang membuat grafik regresi. Ya, grafik regresi itu menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Ya, kalau ada dua variabel, berarti kita sebut itu regresinya bivariat. Ya, kalau lebih dari dua variabel, kita sebutnya multivariat. Nah, dari yang sekian banyak variabel itu, satunya adalah y, sisanya adalah x. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel, berarti ada 1 variabel y dan 2 variabel x. Kalau ada 4 variabel, berarti 1 variabel y dan 3 variabel x, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada 2 variabel, berarti 1 variabel y dan 1 variabel x, seperti yang ada di contoh yang kita punya sekarang ini. Ya, jadi di contoh kita ini ada 1 variabel x dan 1 variabel y gitu ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa regresi ini cuma bisa dibuat variabelnya jika kita punya hanya dua variabel, satu x dan satu y. Lebih dari dua variabel kita sudah tidak bisa membuat grafiknya, ya. Sebetulnya kalau tiga kita masih bisa bikin grafiknya, karena kalau dua itu berarti menghasilkan grafik dua dimensi, kalau tiga menghasilkan grafik tiga dimensi gitu ya. Tapi grafik tiga dimensi itu udah sulit untuk dipahami, ya. Jadi biasanya tidak dibuat lagi grafiknya. Grafik 4 dimensi tidak bisa dibuat dan seterusnya, ya. Jadi 4 dan seterusnya dimensi tidak bisa dibuat. Ya, jadi yang kita bisa buat grafiknya adalah grafik untuk regresi bivariat, ya. 1x dan 1y. Nah, ini saya sudah punya data gitu ya. Untuk membuat regresi ini maka kita sederhana karena di Excel sudah tersedia grafiknya, ya. Jadi kita tinggal blok data kita, kemudian insert, kemudian kita pilih. Nah, ini kita coba cek kalau recommended-nya apa sih yang ditawarkan. Nah, recommended-nya bilang scatter. Scatter itu menunjukkan hubungan antara X dengan Y. Kita okekan saja gitu ya. Terlihat bahwa di sini hubungan antara X dengan Y itu kejadiannya seperti ini. Jika X-nya meningkat, jadi jika semakin ke kanan X-nya, semakin ke bawah Y-nya gitu ya. Jadi grafiknya tuh dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dengan membuat grafik ini kita bisa menyatakan bahwa hubungan X dan Y itu terbalik. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik gitu ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa yang menyebabkan perubahan itu adalah yang X-nya gitu ya. Nah, grafik ini kemudian bisa kita lihat hubungannya. Nah, selain ini kita bisa juga, karena ini datanya agak terpencar gitu ya, kita bisa melihat gambaran umum hubungannya seperti apa ya. Nah, kita bisa membuat yang namanya trend line ya. Trend line itu membuat atau menunjukkan gambaran umum hubungan antara X dengan Y. Ya, kita lihat di sini, kita klik aja, klik kanan di salah satu titiknya, kemudian ada tulisan add trend line. Ya, kita klik add trend line-nya, nanti akan keluar dialog box-nya gitu ya. Kemudian trend line-nya yang seperti apa? Di sini ada tulisannya linear. Oke, kalau kita okekan, maka akan keluar garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini secara umum menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y ini terbalik. Ya, terbalik itu artinya kalau X-nya semakin tinggi, Y-nya akan semakin rendah, dan kalau X-nya semakin rendah, Y-nya akan semakin tinggi. Ya. Oke. Oke, saya kira itu saja untuk membuat grafik regresi.